Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah Masjid Sabilul Huda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Sabtu pagi yang sedikit diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan, kembali kita dipertemukan di masjid yang sama-sama kita cintai ini selepas melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat subuh secara berjamaah, yang mana salat subuh yang kita laksanakan baru saja ini insyaallah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan salat subuh yang kita lakukan di saat cuaca sedang tidak hujan. Karena tentulah ketika sedang hujan maka akan lebih banyak masyaqqahnya, akan lebih banyak kesulitan yang kita hadapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, yang mana maknanya sesungguhnya besaran pahala, besaran ganjaran seorang hamba Allah didapat sesuai dengan besaran bala yang dia hadapi. Bala itu adalah ujian. Ya, semakin besar ujian ketika kita melaksanakan suatu ibadah, maka insya Allah di sisi Allah nilai pahala jauh lebih besar dibandingkan ketika kita mudah untuk melakukan ibadah tersebut. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua satu sunnah yang mungkin jarang di antara kaum muslimin melaksanakan sunnah tersebut, yang mungkin banyak di antara kaum muslimin sudah meninggalkan sunnah tersebut. Ya, ini adalah sunnah ketika seorang muslim baru saja selepas diguyur oleh hujan. Ya, Nabi SAW pernah bersabda dan mengajarkan kepada kita satu doa, satu zikir, satu ungkapan, yang mana ungkapan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ungkapan ini mengundang rahmat dan keridhaan Allah untuk kita semua. Namun satu ungkapan ini seandainya kita salah gunakan, kita rubah bentuk ungkapannya, maka boleh jadi ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat yang sahih muttafaqun alaih, yang mana saya ambil ini lafaznya adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbaha min ibadi," telah masuk di waktu pagi hari di antara hamba-hambaku, yakni adalah mukmin bi wa kafirun. Ketika di waktu pagi hari ada di antara hambaku yang menjadi hamba beriman dan ada yang menjadi hamba yang kafir. Fa amma man qala, adapun seseorang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmati, ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini ungkapannya ringkas.
Mutirna bi fadli Allahi wa rahmati. 4 kata doang. Ya, dia itulah fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ini bacaan doa yang dipanjatkan seorang muslim setelah terjadi hujan. Ungkapannya adalah mutirna, baru saja kami selesai diguyur hujan. Bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmati, dan dengan rahmatnya. Ya, mudah enggak kira-kira? Ya, bisa dihafal ya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Coba diulang. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ulang lagi. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ya, saya ulangi maknanya. Mutirna, baru saja kami diguyur hujan. Bifadlillahi, dengan siapa? Karunia Allah. Wa rahmati, dan dengan rahmatnya. Kata Nabi SAW, yang membaca ini dianggap oleh Allah mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia telah beriman kepadaku, kata Allah. Ya, perhatikan ini hadis qudsi. Ya. Kemudian wa kafirun bil kaukab, dan dia telah mendustai, telah kufur terhadap dewa-dewa. Karena dahulu orang-orang jahiliyah, dahulu orang-orang saibin, para penyembah dewa, para penyembah bintang, penyembah matahari, mereka mengatakan ketika terjadi hujan ini disebabkan karena dewa-dewa mereka, disebabkan karena alihah mereka, Tuhan-Tuhan mereka yang banyak. Maka satu ungkapan ini sangat dicintai oleh Allah karena menunjukkan ketauhidan. Kita nyatakan segala sesuatu itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala, adapun kalau ada orang selepas hujan dia berkata binawi kaza wa kaza. Ini hujan ini bukan karena Allah tapi karena dewa ini, karena Tuhan ini, karena itu, ya. Dia disebutkan hujan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Orang yang seperti ini dia telah kufur terhadapku, kata Allah. Ya, dan dia beriman kepada ya dewa-dewa yang dia nisbatkan terhadap hujan tadi. Ya. Ini satu kalimat lah. Ya, betapa lisan ini sangat bernilai apa yang keluar daripadanya. Bukankah yang menjadikan seorang hamba Allah dinilai sebagai muslim itu karena syahadatnya, ya, dan syahadat itu dikeluarkan oleh lisan. Dan seorang muslim tidak bisa dikatakan seorang muslim dan mukmin kecuali dia menyempurnakan 3 hal. Tasdiqun bil jinan, dia meyakini melalui hati, ya, wa iqrarun bil lisan, dan dia mengucapkan dengan lisan, ya, wa amalun bil arkan, dan dia beramal dengan anggota tubuhnya. Ya. Seandainya seseorang dikatakan beriman cukup dari hatinya saja, tapi dia tidak pernah mengucapkan, niscaya siapa? Niscaya Fir'aun itu mukmin. Ya. Dan dia bahkan pernah mengikrarkan dirinya muslim. Fir'aun itu, Pak, itu pernah mengungkapkan bersyahadat, ya, dan itu disaksikan, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah yang ke-10 surah Yunus. Di ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Fir'aun ketika idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, Fir'aun itu sempat bersyahadat. Ketika kapan tadi? Ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Maka di antara syarat taubat itu adalah dia lakukan taubat sebelum nyawa sudah di kerongkongan dan sebelum terjadi hari kiamat atau sebelum matahari terbit dari barat. Ya, Allah menceritakan Fir'aun ketika sudah tenggelam, nyawa sudah di kerongkongan, adrakahul gharq, qala, dia berkata, amantu, aku beriman. Billazi, terhadap siapa? Amanat bihi banu Israil, terhadap Tuhannya Bani Israel. Siapa Tuhannya Bani Israel? Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Al-an wa
selalu bermaksiat, kamu selalu membangkang, kamu tidak mau patuh terhadap Nabi Musa. Wa kunta minal mufsidin, dan bahkan kamu termasuk orang yang suka berbuat kerusakan. Ya. Jadi hanya sekedar satu ungkapan, hal itu bisa dicintai oleh Allah, dan Allah akan menyatakan orang tersebut adalah orang yang beriman. Maka Nabi SAW sampaikan di hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada hamba Allah la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat saja, min ridwanillah, tapi kalimat ini diridhoi oleh Allah. Allah senang dengan kata yang dia ucapkan. Ya, la yulqi laha balun, padahal boleh jadi dia mengucapkannya itu tidak sadar. Ya, maka sering-seringlah kita berzikir agar kalau kita terkejut yang keluar itu kata zikir. Agar kalau kita tiba-tiba ya dikagetkan oleh orang dan kita nggak sadar Pak, apa yang keluar, tapi yang keluar itu istighfar, yang keluar itu tasbih, yang keluar itu takbir, yang keluar itu tahlil. Seseorang yang terbiasa berzikir ketika di waktu spontanitas yang keluar pun juga akan zikir kalimat yang baik. Kata Nabi SAW, seorang hamba Allah mengucapkan satu kata dan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balun, padahal dia ucapkan tanpa sadar. Ya, yarfa'ullahu biha darajat. Dengan kata-kata tersebut Allah meninggikan derajatnya. Wa innal 'abda, sebaliknya, ada hamba Allah la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat saja, tapi kalimat ini min sukhtillah, menyebabkan Allah murka. La yulqi laha balun, dan dia ucapkan pun juga enggak sengaja, bukan karena perencanaan. Ini yang sering kita lihat. Seseorang ketika terbiasa mengucapkan kata kotor, kata keji, kata-kata yang tidak bermanfaat, ketika misalkan tiba-tiba tersandung, apa yang dia ucapkan? Mungkin kata-kata binatang, ya, dikejutkan oleh orang, mungkin kata-kata kotor, diisengin oleh orang, ya, dizalimi oleh orang lain, mungkin yang kedua kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan mungkin kalimat yang dimurkai oleh Allah, ya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, yahwi biha fi jahannam, boleh jadi dengan kata-kata tersebut dia nanti dilemparkan ke neraka jahanam. Hanya cuma kata-kata. Ya, ini betapa pentingnya satu kalimat, betapa pentingnya ucapan yang keluar dari lisan. Ma yalfidhu min qawlin inna ladayhi raqibun atid. Tidaklah setiap lafaz yang keluar dari seseorang melainkan ada raqibun dan atid. Kenapa Allah pilih kata-kata yalfiz? Padahal tidak hanya ucapan kita saja dicatat oleh malaikat. Ya, perbuatan buruk kita dicatat oleh malaikat. Dicatat, salat kita dicatat oleh malaikat. Dicatat karena betapa banyak pahala yang kita dapatkan dari lisan, dan sebaliknya betapa banyak dosa yang kita dulang karena lisan. Ya, ingat-ingat sunnahnya setiap habis turun hujan Nabi SAW ajarkan satu zikir yang sangat indah, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sejak 1 bulan yang lalu, ya, berkaitan dengan mahabbatullah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita bahas pembahasan yang pertama kali, seseorang ketika ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin, baina yaday iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama adalah tilawah Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan perenungan, seperti cara Nabi SAW itu mentilawahkan Al-Quran. Setiap bertemu dengan ayat-ayat rahmat, Nabi berhenti sejenak berdoa kepada Allah meminta rahmatnya. Setiap melewati ayat-ayat tentang azab, ayat tentang jahannam,
ayat tentang siksaan neraka, ayat tentang siksaan-siksaan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir, maka Nabi berhenti sejenak, ya, yasta'izu, meminta perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Ya, ini adalah salah satu contoh cara membaca Al-Quran yang terbaik itu adalah dengan mentadabburi dan merenunginya. Dan inilah yang akan memberikan dampak positif pada diri seseorang. Ya, kita lihat bagaimana dulu para sahabat, ya, para sahabat Nabi SAW sebelum diturunkan Al-Quran, hati mereka keras. Ada di antara mereka yang terbiasa membunuh orang, ada di antara mereka yang terbiasa berzina, ada di antara mereka yang mengkonsumsi khamar seperti meminum air putih terus setiap hari. Ada di antara mereka yang terbiasa perang dan lain sebagainya. Keras betul hati mereka. Tapi ketika sudah diturunkan Al-Quran dan turun masuk ke dalam hati mereka, mereka renungi artinya, mereka tadabburi, berubahlah. Hati yang keras menjadi lembut, yang terbiasa memukul menjadi merangkul. Ya, mereka berubah total. Kenapa? Karena mereka tidak hanya sekedar baca. Tidak seperti kita. Di antara kita banyak yang membaca Al-Quran sekedar menjadi kebiasaan. Di antara kita ada yang membaca Quran hanya sekedar ingin target harian saja. Tapi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas ini, mereka adalah pribadi-pribadi yang penuh perenungan terhadap Al-Quranul Karim. Maka berubahlah mereka menjadi hati yang lunak, dan hati yang lembut ini dikarenakan Allah sudah cinta kepada mereka. Ya, sudah kita sampaikan juga poin yang kedua. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali sudah menunaikan yang wajib-wajib. Dan ketika sudah menunaikan yang wajib, sudah melaksanakan yang sunnah dan istiqamah terus melakukannya, maka dia berubah menjadi apa? Wali Allah. Wali Allah. Definisi wali Allah sudah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang memenuhi kewajiban, yang melaksanakan sunnah, kemudian nanti dia akan dicintai Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah akan menjadi pendengaran dia. Artinya pendengaran dijaga oleh Allah dari mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Allah akan menjadi penglihatannya, dijaga pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan poin yang ketiga juga, yakni adalah, masih ingat? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Bahkan perintah zikir di dalam Al-Quran itu menggunakan kata katsira, yaitu zikir yang banyak, dituntut secara kuantitas dan kualitas. Di saat ibadah-ibadah lain tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata embel-embel katsira. Ya, wa aqimus sholata katsira, enggak ada. Dirikanlah salat yang banyak. Wa atuz zakata katsira, enggak ada. Ya, tunaikanlah zakat yang banyak, enggak ada. Enggak akan kita ketemukan kecuali perintah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, diperbanyak. Ya, Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekeluhan dari lisanku. Nabi Musa dikisahkan dalam kitab-kitab tafsir, beliau adalah orang yang cadel, sulit berbicara. Maka dia memohon ketika berdakwah kepada umatnya, memohon agar dihilangkan kekeluhan lidah ini, kekakuan lidah ini. Yafqahu qawli, kalau sudah mudah mengucapkan, maka mereka pun akan paham dengan ucapanku. Ya, di akhir permintaan Nabi Musa berkata, "Kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran." Perhatikan katsiran di situ. Agar kami, Nabi Musa
Musa dan Nabi Harun agar kami nusabbihaka katsira, bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak, wa nadhkuraka katsira, berzikir mengingat engkau dengan zikir yang banyak. Ini pintu ketiga, faktor ketiga untuk mendapatkan cintanya Allah. Sudah kita bahas juga faktor yang keempat, mengutamakan kekasih-kekasih Allah di atas yang lain. Ya, ini yang 1 bulan lalu kita sampaikan tentang para sahabat, bagaimana mereka mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas yang lain, bahkan di atas orang tua mereka, bahkan di atas anak-anak mereka, di atas seluruh manusia. Nabi nomor 1 bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka mengutamakan kekasih Allah di atas yang lain, niscaya Allah akan cinta terhadap mereka. Ini 4 hal sudah kita sebutkan. Maka di hari ini kita akan sebutkan poin yang kelima, yang menyebabkan faktor kelima kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat, berdua-duaan. Kapan berkhalwatnya? Di sepertiga malam. Berkhalwat dengan Allah di sepertiga malam. Dengan cara apa? Bermunajat. Kita adakan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berzikir, atau berdoa, dan lain sebagainya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, al-khulwatu bih. Khulwah itu menyendiri, bihi kembali kepada Allah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Waqtan nuzulil ilahi, di waktu di mana Allah itu turun. Kapan Allah turun? Di sepertiga malam. Waqtan nuzulil ilahi. Nah, ini poin yang kelima. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita sering bangun di sepertiga malam. Dan yang dimaksud ini sepertiga malam yang terakhir, karena waktu nuzul Allah itu turun, itu sepertiga malam terakhir, bukan sepertiga malam pertama dan kedua, sepertiga malam yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cara kita membagi malam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang ada namanya sepertiga malam terakhir, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah akan turun. Yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabaraka wa ta'ala, sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu turunnya? Ila sama'i dunya, dan ini kulla lailah, setiap malam ke langit dunia, dan itu terjadi di as-sulusil lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Dari hadis ini menunjukkan Nabi membagi malam menjadi 3. Kalau kita bayangkan Pak, sekarang azan Isya, kan malam itu dimulai dari azan Isya. Sekarang misalkan azan Isyanya 19.30, waktu subuh kita pukul berapa? 04.30. Ini cuma rata-rata saja kan 4.39 lah kira-kira. Ini juga sudah mulai maju, bukan 19.30-an. Tapi kan kalau kita ingin mudah menghitungnya, kurang lebih seperti ini. Berarti didapatkan berapa jam? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Berarti 9 jam. Dari 9 jam ini dibagi menjadi 3. Didapatlah 3 jam. Berarti sepertiga malam pertama itu berhentinya dari kapan?
dari setengah 8 sampai 3 jam ke depan. Setengah 9, setengah 10, setengah 11. Setengah 11 itu berhenti sepertiga yang pertama. Ya. Kemudian dari setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Setengah 2 itu berhenti sepertiga malam yang kedua. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia? Perhatikan kata Nabi SAW, sepertiga malam terakhir. Berarti dari setengah 5 kita tarik mundur 3 jam ke belakang. Setengah 4, setengah 3, setengah 2. Berarti kurang lebih jam 01.30 ya, sampai dengan setengah 5. Inilah yang mana Nabi sampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yaqulu, Allah berfirman, perhatikan firman-Nya, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ya, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang mau minta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang mau minta ampunan kepadaku pasti akan aku ampuni. Kebanyakan di antara kita pukul segini sedang apa? Allah berfirman kepada kita, ngajak dialog kita, Pak. Hei hambaku, ini aku berikan kalau kamu mau apapun. Kamu mau berdoa, aku kabulkan. Kamu minta ampunan seberapapun dosa kamu, seberapapun kelamnya dulunya kamu, maka akan aku ampuni. Itu kata Allah. Sedangkan kita menjawabnya dengan dengkuran. Ya, sedangkan kita terlengkap. Ya. Nah, apa yang membuktikan seseorang yang bangun di sepertiga malam terakhir bermunajat kepada Allah, ya, dia mendapatkan cintanya Allah. Buktinya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, putra daripada Amr bin As. Ya, Abdullah ini menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabus siyam, ahab lagi. Ahab itu paling dicintai, Pak. Ahab, ya, yang paling dicintai. As-siyam. Ini hadisnya dari awal itu saya sampaikan. Puasa yang paling dicintai Allah adalah siapa? Siyam Daud, puasanya Nabi Daud. Bagaimana sih tata cara puasa Nabi Daud? Kata Rasul, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Biasa Nabi Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Selang-seling. Dan itu menjadi puasa yang paling dicintai Allah. Artinya Allah sudah menyatakan dirinya cinta terhadap Nabi Daud. Tidak berhenti sampai situ hadisnya. Kata Nabi SAW, wa ahabbus sholati ilallah. Sholat yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, nih cara sholatnya. Kata Nabi SAW, itulah sholatnya Nabi Daud juga. Sholatnya Nabi Daud juga. Dan Nabi Muhammad SAW itu sering mengikuti tata caranya sholat Nabi Daud. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Kata Nabi Muhammad SAW, kana yanamu sulusa. Nabi Daud itu pertama tidur dulu. Ya, tidurnya di sepertiga malam yang pertama. Ya. Jadi tadi kalau kita bayangkan waktu Isya tadi jam berapa? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Nabi Daud habis Isya langsung tidur. Ya, nggak ngomong, nggak melakukan aktivitas apapun kecuali kalau memang darurat. Seperti Nabi SAW juga begitu. Ya, tidur dulu di sepertiga malam pertama. Jam setengah 11 bangun. Ya, jam setengah 11 beliau bangun. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Yang dilakukan oleh Nabi Daud setelah itu sholat, qiyamul lail. Ya, setelah itu apalagi yang dilakukan oleh Nabi Daud? Tidur lagi, diselang-seling. Ya, jadi tidur, sholat, tidur. Mirip kayak puasa. Puasa Nabi Daud apa? Ya, tidak puasa, puasa, tidak puasa, selang-seling. Ya, jadi Nabi Daud kata Nabi SAW tidur, ya, di sepertiga malam pertama. Setengah malam pertama, bukan sepertiga ya, setengah malam pertama. Berarti kalau dihitung tadi 4,5 jam ya, karena ini 9 jam. Dibagi 2, 4,5. Berarti
Dari jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, ya, jam 12 kurang lebih sudah bangun. Terus sholat pukul 12.00 atau pukul 00.00 ya. Terus sholatnya sudah lama, sepertiga malam. Ya, setengah tambah sepertiga, didapatlah jumlah 5/6, sisanya 1/6 lagi ini tidur. Ya, berarti kalau 1/6, setengahnya dari 1/3 berarti kurang lebih 1,5 jam lagi tidur. Ya, jadi 4,5 jam tidur, ya, 3 jam sholat, kemudian 1,5 jam lagi tidur lagi. Bisa nggak Bapak ini? 12 ya. Inilah yang membuat Allah cinta kepada Nabi Daud. Nabi Daud dalam kondisi apapun tetap ingat kepada Allah. Di saat dimana kita akan mengatakan, Ustaz, kalau kita habis salat tahajud terus kita tidur lagi, itu insya Allah kebablasan semuanya. Ya, nggak bisa lagi bangun kecuali sudah subuh. Akhirnya bukan salat subuh tapi salat duha. Ya, dan yang seperti ini Pak, kalau kita belum terbiasa, jangan berani coba-coba. Kalau belum terbiasa, kenapa saya katakan demikian? Karena betapa salat subuh itu jauh lebih penting dibandingkan salat qiyamul lail. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya, aku lebih mencintai seseorang yang hadir di waktu salat Isya berjamaah dan hadir di waktu subuh salat berjamaah, meskipun dia tidak qiyamul lail. Kenapa? Dia sudah mengambil setengah malam suntuk untuk ibadah ketika dia salat Isya. Karena Nabi SAW sampaikan, yang salat Isya berjamaah bagaikan dia telah menghidupkan setengah malam. Yang salat subuh berjamaah bagaikan dia telah menghidupkan setengah malam berikutnya. Jadi yang salat subuh dan Isya berjamaah seolah dia telah beribadah kepada Allah semalam suntuk. Ya. Tapi mungkin ada di antara kita terlalu bersemangat, ya, tidak tahu metodenya, ya. Maka biasakan terlebih dahulu tuh bangun di sepertiga malam terakhir dulu aja deh. Kalau masih baru pertama kali dia mulai, nggak usah ya terlalu tinggi gitu asalnya, ya, nggak usah terlalu tinggi, ya, keinginannya. Kata Nabi SAW itu kan disesuaikan, ya, pelan-pelan. Kata Nabi SAW, seseorang untuk mencapai satu ibadah yang besar itu nggak bisa langsung instan, harus sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, ya. Nah, maka disinilah yang membuat Allah cinta kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yakni adalah sholat tidur lagi. Kata Nabi SAW, kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur setengah malam, wa yaqumu sulusa, kemudian sholat sepertiga malamnya, kemudian wa yanamu sulusa, kemudian tidur lagi 1/6-nya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, yang ingin mendapatkan cinta yang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sisihkan waktu, ya, di antara 3/3 malam ini. Di antara 3 malam yang pertama, 3 malam yang kedua, dan 3 malam yang ketiga. Dan Nabi SAW pernah mengajarkan qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan sholat dan lain sebagainya, aktivitas ibadah itu tidak mesti juga di sepertiga malam terakhir. Walau kita tahu dan kita sepakati Allah turunnya di sepertiga malam terakhir. Walau kita tahu yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Walau kita tahu doa mustajab di mana? Sepertiga malam terakhir. Tapi bagi yang belum mampu seperti ini, nggak ada masalah dia qiyamul lail sebelum tidur setelah ba'da Isya di sepertiga malam pertama. Sesuaikan dengan kadarnya. Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Apa kata Abu Bakar? Aku kalau witir itu selepas ba'da Isya. Ya, kata Nabi SAW, amma haza, sahabatku yang ini faqad akhadha, dia telah mengambil apa? Bil hazma, kehati-hatian. Ya, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, ya, mata tutir ya Umar, kapan kamu sholat witir? Kalau Umar berkata, kalau aku yang Nabi sepertiga malam terakhir, pokoknya setelah sholat qiyamul lail, setelah tahajud. Kata Nabi SAW, amma haza faqad akhadha bil quwwah. Kalau sahabatku yang ini dia telah mengambil yang lebih kuat. Ya, jadi perhatikan, qiyamul lail itu bisa kita lakukan di seluruh malam dari ba'da Isya sampai dengan subuh. Dan inilah yang pernah diajarkan oleh
oleh Nabi SAW ketika beliau sholat tarawih. Ya, Nabi pernah sholat tarawih nggak sama sahabat? Berapa kali Pak? 3 kali doang. 3 malam doang. Malam 23, malam 25, malam 27. Ya, malam 23 kata Sayyidina Anas bin Malik itu berhenti di sepertiga malam yang pertama. Ya, Sabil Huda pernah nggak sholat tarawih sampai selesai kurang lebih setengah 11? Ya? Mau dicoba Pak? Tahun ini mau dicoba? Ya, bubar kira-kira ya. Setengah 11. Ya. Kemudian di malam ke-24 sahabat datang lagi ke masjid nunggu Nabi nggak mau keluar. Ya. Kemudian waktu subuh datang Nabi SAW sholat subuh, Nabi nggak ngomong apapun, kenapa dia nggak keluar? Dan sahabat juga nggak ada yang berani bertanya karena sahabat tahu setiap sikap Nabi itu dilingkupi oleh wahyu. Ya, maka malam 25 mereka datang lagi nungguin Nabi pun keluar, Nabi pun sholat tarawih. Ya, sampai kapan? Sampai setengah malam yang pertama. Kalau sebelumnya sepertiga malam pertama, sekarang malam 25 sampai jam 12 kurang lebih 4,5 jam dari ba'da isya. Ya, gimana? Mau dicoba? Sambil udah sampai jam 12. Ya. Dan ini pun Pak, ini masih ada aja sahabat yang nyeletuk kayak gini. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadi. Ya, udah sholat tarawih sampai jam 12. Ya, masih ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasul, gimana kalau kita tambah? Ya, kecanduan Pak, kecanduan beribadah. Kalau kita kecanduan apa? Kecanduan maksiat kalau gitu. Ya Rasul, gimana kalau kita tambah? Ya, buat sisa malam nih masih lama nih, dari jam 12 sampai jam subuh masih ada 4,5 jam. Maka keluarlah hadis Nabi SAW yang mengatakan, man qama ma'al imana hatta yansarif, yang dia sholat qiyamul lail bersama imam sholat tarawih hatta yansarif, sampai imam selesai. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Banyak kesalahan di antara kita ketika sholat tarawih, imam hendak sholat witir, jamaah bubar. Beralasan saya ingin witir di rumah, saya ingin lanjutkan qiyamul lail lagi di rumah. Padahal masih bisa dia qiyamul lail lagi di rumah meskipun sudah sholat witir. Dan Nabi pun juga terkadang sholat qiyamul lail dirubah metodenya, caranya. Ya, ketika tersisa 2 rakaat yang terakhir, tapi Nabi takut akan waktu subuh masuk, maka Nabi majukan sholat witir dulu. Setelah sholat witir selesai, oh ternyata belum waktu subuh, sudah tenang, Nabi baru tambahkan 2 rakaat lagi. Kenapa? Karena di antara qiyamul lail sholat malam yang paling penting itu adalah witirnya. Saking pentingnya ketika Nabi sedang safar pun tetap sholat witir. Saking pentingnya ketika safar di atas unta, Nabi pun sholat witir di atas unta. Ya, jadi bisa seperti itu. Kata Nabi SAW, yang sholat bersama imam sampai imam habis, ya, apa yang terjadi? Kutiba lahu, dituliskan pahala untuk dia di catatan amal baik dia. Apa? Ya, qiyamul lailah. Dia telah beribadah kepada Allah semalam suntuk. Ya, jadi kalau sekarang, ya, Sabil Huda ingin sholat tarawih misalkan setengah jam atau 45 menit atau 1 jam lah. Kayaknya di Sabil Huda kayaknya levelnya 1 jam kan? Ya, 1 jam ini di luar ceramah kayaknya. Kalau sama ceramah berarti 1,5 jam. Taruhlah seperti itu. Tapi kita membersamai imam sampai akhir, imam selesai, maka kita ditulis catatan amal kita telah menghidupkan seluruh malam dengan salat qiyamul lail. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, sahabat sudah dikasih tahu begitu, ya, dia tak minta nambah. Malam 26 sahabat datang lagi ke Masjid Nabawi, Rasul tidak mau keluar. Malam 27, ya, dilaksanakan salat tarawih dari ba'da isya. Kata Anas bin Malik, sampai apa? Kami takut nggak kebagian waktu sahur. Ya, coba ya, dari ba'da isya sampai mendekati waktu subuh, baru Rasulullah berhenti salat qiyamul lail. Jadi inilah aktivitas berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kecintaan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17.
Di ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, di antara malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, hendaklah kamu tahajud wahai Muhammad. Ya, tahu bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Tahu? Ya, kalau qiyamul lail itu umum. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Boleh jadi dengan sholat, boleh jadi dengan baca Quran, boleh jadi dengan berdoa, boleh jadi dengan berzikir, boleh jadi dengan beristighfar. Dan ini semuanya cara kita berkholwat dengan Allah. Kalaulah tidak sholat, kalaulah tidak baca Quran, kalaulah tidak berzikir, kalaulah tidak isi dengan doa, kalaulah tidak beristighfar. Ya, ini cara kita berkholwat dengan Allah. Ya, itu qiyamul lail umum. Yang kedua, kalau qiyamul lail itu bisa dilaksanakan sebelum tidur ataupun setelah tidur. Gak ada ketentuan tidur dulu. Tapi kalau yang disebut dengan tahajud, karena dari kata hujud itu artinya naum, tidur. Tahajud artinya menjauhi tidur. Maka seseorang kalau dikatakan tahajud berarti dia sholat qiyamul lail setelah tidur. Ya. Nah, ini dua-duanya sangat bagus. Silakan pilih masing-masing. Dan Nabi SAW kalau di 10 malam terakhir jarang sekali tidur. Ya. Kata orang, itu bikin terganggu kesehatan saja, gitu. Kita harus tidur, ya. Bukan masalah itu, Pak. Ya, Nabi itu ingat selalu yang dipikirkan dan prioritaskan adalah akhirat. Ya, bagaimana kita sudah terbiasa menyisihkan waktu untuk manusia, kenapa sih tidak kita 1 bulan penuh 1 Ramadan atau 10 hari terakhir paling tidak kita sisihkan waktu hanya untuk Allah saja. Ya, dan inilah Nabi SAW. Malam hari 10 hari terakhir tidak tidur. Besok subuhnya bukan langsung tidur, enggak, masih itikaf dulu sampai syuruk. Kalau sudah syuruk, sudah sholat duha baru tidur. Ya, kalau kita biasanya menghidupkan malam pada subuh langsung tepar, ya. Kemudian nanti zuhurnya kelewat, nanti asarnya kelewat, baru bangun kapan? Ya, beduk malam langsung buka puasa. Ya, nah ini Nabi SAW. Jadi cara kita menghidupkan malam. Tadi ada berapa? 5 ya. Salat, ini berkhalwat dengan Allah. Salat. Yang kedua baca Al-Quran, ini juga penting, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil di ayat yang ke-6, "Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwadu qila." Sesungguhnya nashi'atal lail, bangun di malam hari, hiya ashaddu wata'an wa aqwadu qila. Ucapan ketika itu asyaddu wat'an, lebih mampu merasuk ke dalam hati, ya, wa aqwa muqila, dan lebih kuat, ya, untuk apa? Memberikan dampak positif ke dalam diri kita. Makanya baca Quran di siang hari beda dengan baca Quran di sepertiga malam terakhir atau di sepertiga malam kedua. Pokoknya beda baca Quran malam-malam di saat orang sedang tidur dengan baca Quran di siang hari di saat orang terbangun. Ya, qiyamul lail itu juga kenapa Nabi sampaikan sholat yang terbaik? Kenapa? Karena apa? Kalau sholat wajib, muazzinnya itu manusia. Ya kan? Sholat 5 waktu kita punya muazzin, sholat itu sudah punya muazzin. Muazzinnya manusia. Tapi kalau sholat malam, muazzinnya siapa? Rabbnya manusia, Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Ya, kalau sholat wajib maka panggilannya mampu didengar semua orang. Tapi sholat malam panggilan Allah kepada orang-orang yang tidak banyak. Ya, kalau sholat wajib panggilannya hayya 'alas sholat, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Orang yang mendengar ini dan mengetahui artinya, dia akan terpanggil, terdorong untuk datang ke masjid sholat wajib. Tapi kalau dia mulai seruan dari Allah itu tadi apa? Ya, man yas'aluni, siapa yang mau minta kepadaku fa'u'tiyah, aku berikan. Man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampun kepadaku fa'aghfirullah, aku berikan ampunan.
Maka sholat wajib ditunaikan oleh mayoritas kaum muslimin, tapi sholat qiyamul lail dilaksanakan oleh minoritas kaum muslimin. Gak banyak. Orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Kata para ulama, yang membuat kita mudah untuk bangun di malam hari itu karena kita sepanjang siang mengisi dengan kebaikan dan menghindari maksiat. Seseorang yang sulit untuk bangun di malam hari, insya Allah bisa dikatakan karena siangnya banyak maksiat kepada Allah. Kenapa? Allah tak izinkan bertemu dengannya di malam hari. Karena disebabkan di siang hari dia banyak bermaksiat. Allah tak izinkan dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari dia redupkan cahaya keimanan dan dengan maksiat. Ya, maka salat wajib terkadang bercampur dengan riya. Kita salat di satu karena ingin dilihat orang, tapi salat qiyamul lail di saat kita sendirian jauh dikatakan dari riya. Kenapa? Kita bangun saja diam-diam itu sudah menghindari riya. Kita salat malam sendirian itu sudah menghindari riya. Terkadang kalau sholat wajib itu kita niatannya datang ke masjid sambil ngobrol dengan manusia, maka kalau qiyamul lail kita malam hari ngobrol dengan siapa? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang terbiasa dibacakan Al-Qur'an, baik dengan baca Quran biasa atau dengan qiyamul lail dengan salat malam, ya, yatara'a li ahli sama. Rumah itu akan nampak jelas oleh para penduduk langit. Ya, rumah kita Pak begitu kecilnya. Tarik dari satelit Google Map ke atas rumah kita itu seberapa sih? Ya, orang Pulau Jawa aja kalau ditarik ke atas satelit udah kecil banget. Ya, benua Asia juga ujung-ujungnya menjadi kecil, ditarik ke atas. Gimana dengan rumah kita? Tapi kata Nabi SAW, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, rumah yang terbiasa dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, rumah itu nampak jelas oleh para penduduk langit. Karena tatara'an nujum li ahli al-ardi, sebagaimana penduduk bumi kalau melihat ke atas melihat bintang-bintang di langit. Ya, kita melihat bintang, Pak, jelas enggak? Bercahaya. Begitu juga dengan rumah kita bercahaya disaksikan oleh para malaikat. Maka malaikat rahmat yang memberikan rahmat itu akan masuk ke dalam rumah kita karena mereka mengenal rumah kita, karena penduduk di dalamnya, penghuni di dalam rumah tersebut sering membaca Al-Quran. Dan baca Quran di malam hari betul-betul sangat membekas ke dalam hati. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab masuk Islam? Pernah dengar? Tahu ceritanya? Ya, mungkin di antara kita yang sering mendengar ceritanya, Sayyidina Umar itu mendengar surat Thaha, ya kan? Ya, ini di dalam kitab Tarikh Dimashq. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan tentang hal itu. Dan ini juga riwayatnya ya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak ada riwayat lain yang menjelaskan versi yang berbeda? Ya, dan ini boleh jadi dua-duanya terjadi. Ya, yakni sebelum ya mendengar surat Thaha di siang hari dari adiknya, ya, Umar bin Khattab di malam hari itu sudah mendengar Quran dari Nabi SAW. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, sanadnya mampu dipertanggungjawabkan. Sekurang-kurangnya hasan. Ya, yang meriwayat dari Umar sendiri dia menceritakan ketika di malam hari dia penasaran dengan Rasulullah SAW yang dikatakan sahir lah, penyihir, yang dikatakan syair, tukang penyair, yang dikatakan kahin, dukun. Wah, macam-macam, majnun lagi dibilang, ya, orang gila gitu kan. Maka dia penasaran. Dan Umar ini memang orangnya itu intelektual. Dari sebelum dia masuk Islam, orangnya cerdas. Maka dia nggak mau membenci seseorang kecuali memang ada alasan yang jelas. Nggak mau ikut-ikutan sama orang, anti mainstream orangnya. Maka dia malam hari datang ke Ka'bah. Ya, rencananya mau menghadang Nabi SAW karena kebiasaan Nabi sholat malam di sana. Ternyata sampai sana Nabi SAW sudah ada duluan di sana. Ya, Nabi sedang salat qiyamul lail. Ya, kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah. Ya, surat ke-69 ada di juz 29. Ya, Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Wah, bacaan Nabi itu indah sekali. Terus dibaca. Umar itu terkesan enak gitu.
Ya, beliau masih kafir ya, masih kafir. Tapi ini menunjukkan bacaan di malam hari benar-benar meresap ke dalam hati. Ya, Umar dengerin dari belakang. Ya, bacaan Nabi SAW dan terkagum-kagum. Ketika di ayat yang ke-40 dan 41 yang bunyinya, innahu laqawlu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim, oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ayat 41-nya ya, ayat 40 habis, komentar dari Umar apa? Ya, dari ayat 1 sampai 40 dibaca, bacaannya sangat indah. Maka Umar berkata, "Hadza wallahi syair kama qalat Quraisy." Memang benar kata orang Quraisy, Muhammad itu penyair. Bagus banget bacaannya. Padahal Umar ngomong nggak kenceng. Padahal Umar ngomong di dalam hati dan tidak didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahu nggak bunyi ayat 41 berikutnya apa? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Seolah Nabi tahu apa yang di dalam pikirannya Umar. Umar berkata, demi Allah, emang Muhammad itu penyair seperti yang dikatakan orang Quraisy. Nabi menjawab di ayat 41, wa ma huwa biqauli syair. Quran ini bukanlah karang-karangan seorang penyair. Langsung dibalas. Ya, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang percaya dengan perkataan penyair. Maka Umar kaget, kok dia tahu ya? Ya, akhirnya apa? Umar berkata, "Hadza wallahi kahin." Kalau Muhammad tahu apa yang di dalam hatiku, berarti Muhammad itu tukang dukun, tahu yang goib gitu. Padahal saya nggak ngomong kenceng, tapi kalau Muhammad tahu bisa jawab. Ya, wallahi kahin. Muhammad ini adalah penyihir, tukang tenung dan lain sebagainya. Langsung dijawab oleh Nabi SAW di ayat berikutnya, ayat 42. Wala huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran juga bukan ucapan dari tukang tenung, bukan ucapan dari seorang dukun yang sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran dari ucapannya. Ya, apa kata Umar bin Khattab setelah mendengar itu? Fawaqa'al Islamu fi qalbi kulli mawqi'. Maka mulai malam itu betul-betul Islam telah menancap di dalam hatiku. Ya, maka dia berazam ingin masuk Islam. Besoknya baru itulah mungkin yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Dimashq, mendengar surat Toha dari adiknya. Akhirnya masuk Islam. Karena dua-duanya jalur sanadnya adalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini bagaimana bacaan Al-Quran kalau dibaca di malam hari betul-betul sangat meresap ke dalam hati, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dikaruniakan untuk bangun di malam hari, bertahajud dan berkhulwat dengannya, sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.